Buku Pendidikan Pancasila, Kelas 10, tahun 2023. Bab 3. Mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Bagian A. Asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Subbab 1. Asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hai semuanya, pelajaran kita tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika akan kita mulai dari mengetahui definisinya terlebih dahulu. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa arti dan sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelumnya, pernahkah kalian berpikir bagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal sekarang berasal dari kerajaan Majapahit yang dahulu kala berjaya di Nusantara? Apakah menurut kalian Indonesia bisa kembali meraih kejayaan seperti di masa kini? Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu contoh nyata bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Kerajaan Majapahit pernah berada pada masa kejayaannya saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Saat itu Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Dengan luasnya wilayah kekuasaan yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara, yang terdiri atas beragam agama, kepercayaan, ras, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain, maka pertentangan tidak dapat dihindari. Sementara Empu Tantular adalah seorang pujangga sastra Majapahit yang masih kerabat Raja Hayam Wuruk. Beliau merupakan penulis dari Kakawin atau syairnya yang terkenal yakni Kakawin Arjuna Wiwaha dan Kakawin Sutasoma. Pada salah satu bait di kitab tersebut terdapat kalimat yang kemudian kita jadikan sebagai semboyan Republik Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respons dari Empu Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Dengan syair itu, Empu Tantular ingin memberi nasihat persatuan bahwa masyarakat Majapahit memang berbeda-beda, tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan. Kata Bhinneka, Tunggal, dan Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Ketiga kata tersebut membentuk satu kalimat yang diterjemahkan menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Contohnya adalah di sebuah desa, warga yang berasal dari berbagai suku dan agama bekerja sama dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka bersatu untuk tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ini adalah contoh nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat kan artinya? Bhinneka, Tunggal, dan Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yang diterjemahkan menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sekarang, tulisan ini dapat ditemukan pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda, lambang negara kita. Pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat, tanggal 11 Februari 1950, lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan. Namun baru tanggal 17 Agustus 1950, lambang dan semboyan tersebut mulai diperkenalkan. Setelah terjadi amandemen UUD NRI tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila diatur pada pasal 36A UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Aturan konstitusional tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis konstitusional maupun formal mengenai penggunaan simbol tersebut sebagai identitas sekaligus pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, aturan penggunaan lambang negara beserta semboyan negara
diatur lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Menarik sekali ya materi kali ini. Sekarang, ayo coba jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, benar sekali. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kedua, berasal dari manakah kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Ya, benar sekali. Bhinneka Tunggal Ika bersumber dari Kakawin Arjuna Wiwaha dan Kakawin Sutasoma, karya Empu Tantular. Terakhir, kapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai digunakan di Indonesia? Dan kapan semboyan tersebut diperkenalkan ke publik? Nah, benar sekali. Semboyan tersebut mulai digunakan pada tanggal 11 Februari 1950, namun baru diperkenalkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Setelah kalian selesai menjawab semua soal tadi, menandakan bahwa pembelajaran kita di materi ini sudah selesai. Sampai ketemu di audio selanjutnya ya. Tetap semangat!